Tetapi ketika kita beramal saleh, nah pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa amal kita itu mendapatkan pahala seperti keyakinan kita atas dosa? Kita tidak bisa memastikan. Yang bisa kita pastikan apa? Yang dikatakan oleh para ulama, apabila kamu lakukan perbuatan itu sesuai dengan tuntunan syariat, maka gugurlah beban syariat di pundakmu. Itu. Bagaimana pahalanya itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita timbang dari sisi kita. Berarti dari dua perbuatan itu ketika kita berbuat maksiat, na'udzubillahi minal ma'asi, dosanya jelas. Namun ketika kita berbuat pahala, kewajiban mungkin gugur, tetapi pahalanya berada dalam status harapan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala membalasi kita. Nah, dalam keadaan seperti itu, malah kehidupan kita hari demi hari kadang jauh dari istighfar, memohon ampun, sehingga dosa ini bertumpuk-tumpuk. Sedangkan amal ini karena berbagai godaan kadang menurun. Artinya apa? Orang yang cerdas akan melihat kekurangan dirinya, akan memandang kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas, orang yang bisa menimbang dan melihat aspek kurang pada dirinya. Cerdas itu. Melihat kekurangan. Nah, rasa kurang itulah yang membuat kita ketika bermunajat, memohon kepada Rabbul Alamin, muncul malu dan rasa tidak pantas. Muncul malu dan rasa tidak pantas. Seolah-olah dalam hati kita berkata, ya Allah, Engkau aku durhakai sepanjang hari, tapi permintaanku tidak habis-habisnya kepada malu. Lidah yang Engkau berikan untuk berzikir, untuk menyampaikan yang hak, tapi terlanjur sudah dipakai untuk berbuat durhaka kepada. Mata yang Engkau berikan untuk melihat ayat-ayat-Mu, tapi ternyata telah jalalatan melihat yang Engkau haramkan. Perut yang semestinya diisi dengan rezeki dan nikmat yang halal dari sisimu, tapi terlanjur sudah dimasukkan ke dalamnya yang haram. Tangan yang semestinya dipakai untuk beramal, menebarkan kasih sayang, menolong orang yang lemah, tapi terlanjur sudah dipakai sebagai jalan kekuasaan, menzalimi, menganiaya, merampas dan berbagai macam. Kaki yang semestinya dibawa melangkah ke tempat yang baik, yang Engkau ridai, malah sudah berjalan ke tempat maksiat. Ya Allah, kehidupan yang Engkau berikan, yang Engkau sediakan untuk beribadah kepadamu sebagai tujuan kejadianku di muka bumi ini, ternyata banyak aku isi dengan kedurhakaan dan kelupaan diri bahwa diriku adalah hamba-Mu ya Rabbal Alamin. Jadi
orang yang pintar. Orang yang melihat apa? Aspek kurang pada dirinya. Tetapi aspek kurang itu ketika dia sadari melahirkan apa? Melahirkan sesal. Sesal itu melahirkan apa? Semangat untuk terus menambah kebaikan. Nah, itu amal Bapak dan Ibu-ibu. Itu amal saleh. Jadi penyesalan, pengakuan atas kekurangan, pernyataan ketidakberdayaan, itu adalah amal saleh. Itu makanya kalau kita lihat urutan zikir, munajat yang kita temukan di dalam riwayat-riwayat yang dinukilkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kita dapatkan di dalam Al-Quranil Karim, kemudian munajat-munajat yang disusun oleh para ulama, kita temukan di awal-awal itu bukan permintaan, tetapi apa? Pujian kepada Rabbul Alamin, pengakuan atas kekurangan, rasa berdosa, rasa bersalah, dan permohonan taubat dan meminta ampun. Sebenarnya dari Al-Fatihah saja sudah bisa kita fahami itu. Tata urutan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu apa? Alhamd wassana wattamjid. Jadi situ at-tahmid wassana wattamjid. Memuji, menyanjung, memuliakan. Kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa itu? Amal saleh. Kemudian baru berikutnya permintaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang apa isi atau kandungan dari doa seorang muslim, yang pertama memuji Allah, yang kedua mengemukakan amal saleh dalam berbagai aspek, termasuklah di dalamnya adalah mengakui kekurangan diri kita. Itu makanya kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam, ketika belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada apa? As-sana, memuji Allah, dan pengakuan atas kezaliman. Permintaannya tersirat saja di situ. Tapi Allah Maha tahu dengan isi hati hamba-Nya tentu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak secara eksplisit di dalam ayat itu, ampunilah aku ya Allah, tidak ada kan dalam doa itu. Yang ada adalah yang pertama sanjungan kepada Allah dengan menyebut Allah Rabb. Rabbana. Itu adalah pengakuan bahawa Allah lah Rabbul Alamin, yang mengatur, yang menata segala sesuatu, yang menciptakan. Kemudian setelah itu diiringi dengan apa? I'tiraf, pengakuan dan kekhawatiran. Nah, itulah yang dikatakan amal qalbi namanya. Jadi itu amal saleh.
Jadi di dalam ayat surat Ali Imran ayat 193 tadi ada seruan kepada Allah dengan Rabb sebagai pengakuan kita atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikemukakan amal, yaitu menjawab seruan yang menyeru kepada iman. Dan di situ berbunyi, innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Kemudian jawabnya apa? Fa amanna, kami telah beriman. Nah, dengan amal itulah kita merasa ketidakpantasan kita di dalam meminta itu menjadi pantas. Nah, jadi tawassul itu dibutuhkan oleh diri manusia yang mukmin karena ada rasa ketidakpantasan, berbagai kekurangan kepada Allah, memandang apa? Memandang berbagai kelalaian kita di dalam hidup. Nah, karena itu perlu ada hal-hal yang kita kemukakan. Mudah-mudahan dengan yang disebutkan itu Allah Subhanahu wa taala memandang kita walaupun kita sadar kita bergelimang dengan dosa dan kekurangan. Nah, itu makanya di dalam doa itu muncul tawassul. Dua yang disepakati oleh ulama itu hadir hampir dalam mayoritas doa. Menyeru Allah dengan asma'nya, dengan sifatnya. Yang kedua, mengedepankan terlebih dahulu amal saleh, baik amal jawarih, baik amal anggota tubuh yang lahir, maupun amal qalbi, amal perbuatan hati. Iman itu amal mana? Amal qalbi dan jawari. Karena al-iman at-tasdiq bil qalb. Iman kan mempercayai dengan hati, membenarkan dengan qalbu. Wan nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lidah. Kemudian wal amal bil jawari, dan beramal dengan anggota tubuh. Jadi ketika kita berkata fa amanna, berarti di situ tersimpan makna apa? Saya benarkan seruan orang itu, saya percaya dengan hati saya ucapkan dengan lidah saya Allah, dan saya buktikan dengan anggota tubuh saya itu fa'amanna. Nah, itu disebutkan dahulu. Baru kemudian muncul permintaan Rabbana faghfir lana. Ya Rabb, kami ampunilah kami. Jadi itu dua alasan secara mendasar kenapa tawassul diperlukan. Namun di dalam bertawassul ada sebagian amalan yang muncul di tengah umat, bahkan menjadi pakaian sebagian kelompok orang, yang itu merupakan tawassul yang sangat banyak diperdebatkan dan terjadi ikhtilaf yang syadid, perbedaan pendapat yang dahsyat dalam perkara ini. Apa itu? Tawassul, bertawassul dengan al-amwat, dengan orang yang telah meninggal. Nah, ini perbedaan ini sangat dahsyat. Sehingga malah ada sebagian yang mengatakan kalau tidak masuk, tidak membenarkan itu tidak bagian dari Ahlus Sunnah. Ada pula. Karena itu sebagian orang ada yang datang kadang ke kuburan dengan alasan berhusnuzan,
kepada orang yang berkubur di sana bahwa dia adalah orang yang saleh. Dengan datang ke sana, mereka berharap doa mereka diijabah. Bahkan sampai mereka melakukan berbagai amalan yang dalam dugaan mereka itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada mereka dan mengabulkan niat dan permintaan mereka. Ada yang menyembelih ke dalam kuburan, ada yang bernazar ke sana. Ini ikhtilaf syadid. Perdebatan yang bukan 100-200 tahun. Sudah 8 abad lebih perbedaan itu. Sampai hari ini ada ansar, muayyidun wa munkirun. Ada yang sepakat, ada yang mengingkarinya. Nah, dalam hal itu saya mengajak umat kepada apa? Berada sajalah pada posisi yang disepakati oleh ulama, itu lebih aman dalam perjalanan hidup kita. 2 model tawassul itu cukup. Iman kita kepada Allah, kepada Rasul yang menyeru. Amal soleh yang kita lakukan sudah cukup untuk memenuhi rasa kurang di dalam diri kita ketika kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu jauh masuk ke ranah seperti itu, karena kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, apakah tawassul dengan kubur orang yang berkubur di sana, dengan kemuliaan orang itu adalah amalan yang ma'ruf di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan tabi'in dan tabi'in? Tidak ma'ruf. Dia baru menjadi ma'ruf ketika abad-abad setelah tidak ada lagi kalangan para ulama, a'immatul madzhab, imam-imam madhab, baru hal seperti itu menjadi populer di tengah kehidupan umat ini. Nah, karena itu saya tidak mengajak umat untuk masuk ke ranah itu. Cukupkan seru Allah Subhanahu wa taala dengan asma'nya, dengan sifatnya, dan kemukakan terlebih dahulu amal soleh kita termasuk kekurangan kita. Ingat, pengakuan atas kekurangan, i'tiraf, ya. Itu kan bahagian dari taubat. Taubat seorang hamba itu adalah sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.